Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas Project Based Learning ini dengan sebaik-baiknya. Yang kami hormati Bapak Solihul Hakim selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Yang kami banggakan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Izinkan saya, Asti, sebagai perwakilan kelompok Hukum Administrasi Negara kelas 3, memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan Diah Ikhtiariza, Printa Dewi, Fanim Angelina, Afgianto, Alfian, Danu, dan Rizky Firmansyah, yang memaparkan video dengan bertema Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara. Sekian dari saya, dan selamat menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Asti dalam acara seputar berita edisi Rabu 6 Juni 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang akan kami sampaikan pagi ini, membahas terkait dengan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fanim. Untuk rekan Fanim, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan Asti. Selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Saya akan menyampaikan terkait dengan pengertian pertanggungjawaban. Menurut Hasan menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Kamus Hukum terdapat dua istilah yang masuk dalam istilah pertanggungjawaban, yaitu liability, the state of being liable, dan responsibility, the state of fact being responsible. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban yang bermakna paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter tanggung jawab dan resikonya. Sementara responsibility merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk keputusan, keterampilan, kecakapan, dan kemampuan. Dan pertanggungjawaban menurut undang-undang merupakan kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan Asti. Terima kasih kepada rekan Fanim yang telah menyampaikan pengertian dari pertanggungjawaban. Selanjutnya, berita kedua tentang bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara yang akan disampaikan oleh rekan saya Diah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Asti atas waktu dan tempatnya. Baik, selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Saya Diah Ikhtiariza akan menyampaikan terkait bagaimana pertanggungjawaban pemerintahan dalam hukum administrasi negara. Dalam melakukan berbagai tindakan, termasuk tindakan hukum, pemerintah harus bersandar pada asas legalitas. Tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan dan di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Tanggung jawab negara terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara. Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dan dipergunakan dalam beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan. Di samping itu, pemerintah juga sering menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrumen hukum oleh pejabat pemerintah ini pasti akan menimbulkan akibat hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Telah jelas bahwa setiap penggunaan kewenangan itu di dalamnya terkandung pertanggungjawaban. Namun demikian, harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan. Di samping penentuan kewajiban tanggung jawab itu didasarkan pada cara-cara memperoleh kewenangan, juga harus ada kejelasan tentang siapa yang dimaksudkan oleh pejabat dan kapan atau pada saat bagaimana seseorang itu disebut dan dikategorikan sebagai pejabat. Yang dimaksud dengan pejabat itu merupakan seorang yang bertindak sebagai wakil dari jabatan yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan, sehingga tampak bahwa tindakan hukum yang dijalankan oleh pejabat dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama jabatan, maka tindakannya itu dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan. Mengenai pertanggungjawaban pejabat, ada dua teori yang dikemukakan oleh Karl Buck dan Vecting, yaitu fautes personalis, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian.
Kemudian ada fautes de service, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari jabatan yang bersangkutan. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih, saya kembalikan kepada rekan Asti. Baik, terima kasih Dia. Nah teman-teman, dari yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Dia, kita bisa tarik kesimpulannya bahwa tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan dan di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Di samping itu, pemerintah juga menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah. Oke, lanjut untuk berita yang ketiga terkait dengan aspek teoretik pertanggungjawaban hukum pemerintah yang akan disampaikan oleh rekan Printa dan Alfian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Asti. Selamat pagi teman-teman, dimanapun kalian berada. Saya Printa akan menjelaskan terkait apa saja aspek teoretik pertanggungjawaban hukum pemerintah. Yang pertama, ajaran tentang pemisahan lembaga kekuasaan negara. Ajaran ini menghendaki agar setiap lembaga negara berdiri sendiri dengan kekuasaannya dan perannya sendiri-sendiri sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan konstitusi. Dalam hal ini, masing-masing lembaga kekuasaan negara harus saling menghormati dan tidak boleh saling mempengaruhi atau intervensi. Namun, dalam konsep negara hukum, setiap subjek hukumnya harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam segala tindakannya atau perbuatannya. Sehingga, ketika lembaga yudisial menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga eksekutif, maka tidak dapat disebut sedang melakukan intervensi pada kegiatan pemerintahannya. Yang kedua, pergeseran konsep dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan hukum. Dalam doktrin kedaulatan negara mengadakan bahwa negara itu lebih dari hukum, dan semua kegiatan negara tidak dapat dicapai oleh hukum. Implikasi lain, hukum merupakan buatan negara atau apabila merujuk pada John Austin yang menyebutkan law is command of the lawgiver. Sehingga tidak logis apabila buatan negara itu menghakimi pembuatnya. Dari segi hukum, negara atau pemerintah sebagai subjek hukum merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan istimewa dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Namun, negara tidak dibebaskan dari tanggung jawab dalam segala tindakannya. Secara umum, diakui bahwa tidak ada subjek hukum dalam bentuk apapun yang dapat menghindari akibat dari perbuatan hukumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk kelanjutan dari apa saja aspek teoretik pertanggungjawaban hukum pemerintah, saya persilahkan kepada rekan saya, Alfian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan Asti dan juga Prita. Baik teman-teman dimanapun kalian berada, saya Alfian akan menyampaikan apa saja aspek teoretik pertanggungjawaban hukum pemerintah. Berhubung tadi terdapat dua aspek yang sudah rekan Prita sampaikan, maka saya akan menyampaikan lagi dua aspek teoretik pertanggungjawaban hukum pemerintah, yang diantaranya perluasan makna hukum tertulis dan juga tidak tertulis. Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan merupakan produk dari suatu lembaga pemerintah atau legislatif yang dianggap sakral dan juga memerlukan ketaatan dan kepatuhan dari semua pihak. Akan tetapi kenyataannya rumusan ini hanyalah rumusan kepentingan sekelompok orang yang tidak mencerminkan keadilan dan juga persamaan. Di luar hukum tertulis terdapat juga nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepatuhan, dan nilai-nilai etika lainnya yang dipegang dan menjadi pedoman oleh bangsa masyarakat yang tergolong atau disebut sebagai hukum yang tidak tertulis. Dalam perkembangannya, dapat diterima bahwa hukum tidak tertulis dapat berlaku bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut, bahkan termasuk juga pemerintah. Dan dengan kata lain, pemerintah juga harus berhati-hati dan mengikuti aturan tersebut. Kedua, terdapat perluasan peranan dan aktivitas negara atau pemerintah dari konsep Natswatch tersaat ke welfare tersaat sebagai subjek hukum. Pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum baik bersifat positif maupun juga bersifat negatif. Akibat hukum yang negatif ini memiliki relevansi dengan pertanggungjawaban karena dapat memunculkan tuntutan dari pihak yang terkena akibat hukum yang negatif.
Tuntutan dapat dilakukan ketika pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya tidak didasarkan hukum atau melakukan pelanggaran hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum dengan mengadopsi konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan umum dan mewujudkan kesejahteraan umum di mana pemerintah ikut campur dalam banyak kehidupan warga negaranya. Terima kasih banyak kepada rekan Brinta dan juga Alfian yang sudah menyampaikan apa saja aspek teoritik pertanggungjawaban hukum pemerintah. Kemudian lanjut ke berita yang keempat untuk membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pemerintah yang akan disampaikan oleh Afgianto dan Danu. Saya persilahkan. Terima kasih Asti. Selamat pagi teman-teman, dimanapun kalian berada. Saya Afi akan menyampaikan terkait apa itu pertanggungjawaban pemerintah. Government liability seringkali diartikan dengan istilah state liability. Misalnya tulisan J.T. van der Gouw et al. Tahun 1957 yang berjudul Government Liability in Netherlands mengatakan bahwa baik negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dewan maupun badan-badan lainnya yang memiliki tugas pemerintahan digolongkan sebagai badan hukum legal person yang dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara hukum perdata maupun hukum administrasi apabila melakukan perbuatan melanggar hukum administrasi. Pendapat Otto de Penheuwer, Government Liability in Germany tahun 1997 bahwa dalam pasal 131 Weimar Constitution menyatakan negara bertanggung jawab secara hukum publik atas segala perbuatan aparaturnya yang berbuat kesalahan. Lebih lanjut dikatakan ketentuan dalam pasal 131 tersebut merupakan tindakan yang mendahului tindakan perdata yang akan menyeret pejabat yang bersangkutan di hadapan pengadilan perdata. Tindakan hukum publik misalnya berupa pemecatan menurut pasal 131 tadi digunakan. Menurutnya karena penggunaan pasal 839 KUH Perdata Jerman yang merupakan tanggung jawab pribadi pejabat seringkali tidak memuaskan sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Terima kasih dari saya. Dilanjutkan oleh Danu. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Danu izin menyampaikan tentang pertanggungjawaban pemerintah. Secara umum, pengertian tanggung jawab pemerintahan adalah kewajiban penataan hukum atau compulsory compliance dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial review yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum, perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk menemukan berupa A. Pembayaran sejumlah uang atau subsidi, ganti rugi, tunjangan, dan sebagainya. B. Menerbitkan atau membatalkan atau mencabut suatu keputusan atau peraturan. Dan C. Tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran, dan sebagainya. Sekian Asti yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Asti. Terima kasih kepada Afgianto dan Danu yang telah menyampaikan terkait apa saja yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dengan baik. Selanjutnya menuju berita yang terakhir yang akan disampaikan oleh rekan Rizky terkait dengan apakah terdapat penegakan pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi. Kepada rekan Rizky, dipersilahkan. Di sini saya akan membahas mengenai hukum pertanggungjawaban hukum administrasi negara. Terima kasih selaku Asti kepada moderator
Penegakan pertanggungjawaban pemerintahan dalam hukum administrasi antara lain dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang pada intinya menyatakan bahwa pemerintah dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang serta dalam hal pemberian izin harus bersifat transparan dan terbuka. Pemerintah wajib mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana tata ruang dan juga adanya izin bagi kegiatan usaha. Maksud dari pengumuman secara terbuka ini adalah masyarakat diberi dan dijamin haknya untuk pertama mengakses informasi, lalu ikut mengkaji, memberikan opini dan atau keberatan, ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ikut mengawasi jalannya pelaksanaan keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang intinya menyatakan bahwa hak negara terhadap pengelolaan kekayaan sumber daya alam itu harus benar-benar ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Pernyataan pasal ini sudah menggarisbawahi pemerintah bahwa tidak satupun alasan bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan pasal tersebut secara konsekuen. Tanggung jawab ini sesungguhnya merupakan salah satu penyeimbang dalam memposisikan kedudukan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan roda organisasi negara. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur, mengatur, menegakkan hukum, mengenakan sanksi dan seterusnya. Ini merupakan rangkaian kekuasaan dalam upaya mencapai tujuan hidup bernegara. Di lain pihak, masyarakat memiliki juga hak untuk memperoleh kewenangan dari berbagai kendaraan pemerintah yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Asti selaku moderator. Terima kasih kembali kepada rekan Rizky yang telah menyampaikan terkait dengan penegakan pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara. Teman-teman sekalian, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di berita trending kali ini. Saya Asti mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dan dipergunakan dalam beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrumen hukum oleh pejabat pemerintahan ini pasti akan menimbulkan akibat hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur, memungut pajak, menegakkan hukum, menegakkan sanksi, dan seterusnya yang merupakan serangkaian kekuasaan dalam mencapai tujuan hidup bernegara. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak pemerintah yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Jadi adanya pertanggungjawaban memberikan ruang agar peran masyarakat yang demokratis dibutuhkan oleh pemerintah. Telah jelas bahwa setiap penggunaan kewenangan itu di dalamnya terkandung pertanggungjawaban. Namun demikian harus pula ditemukan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan yang dijalankan berdasarkan hubungan mandat. Atau mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah. Tidak menempatkan pelaksanaan kewenangan sebagai pihak yang mengikut tanggung jawab, karena pada konsep mandat tidak terjadi peralihan atau pelimpahan wewenang. Dalam hubungan ini, menteri bukanlah pemegang kewenangan. Menteri hanyalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama presiden. Oleh karena itu, menteri termasuk menteri sekretaris negara tidak memikul pertanggungjawaban. Sekian, terima kasih. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan untuk materi kali ini. Saya Asti Girianjani selaku pembawa acara pada penyampaian informasi saat ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada salah tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.